ekstrim, maka rata-rata hitung harus diganti dengan median. Nah, itulah gunanya median. Median ini kalau kita katakan dia itu robust. Robust itu arti lainnya tangguh. Median ini sifatnya bisa menjadi nilai rata-rata kalau ada data ekstrim. Misal, kita buat yang tadi pencontohannya. Kita masukkan ke perhitungan data yang di Excel. Datanya ini kan ya 55 ya. Kalau misalkan saya masukkan data 55, median misalkan ya. Median kalau misalkan dari data ini sampai sini kita hitung. Misalkan median dari sini sampai bawah. Nilainya adalah 27. Ini mendekati kan ya ke sini dan ke sini. Tuh. Nilai ini adalah nilai yang mendekati nilai ke yang sebetulnya kalau dia tidak ada outlier dan ke yang ada outlier. Jadi dia tangguh sebetulnya si median ini untuk data kalau dia ada outlier. Karena sifat median ini tidak peduli mau data besar atau data kecil. Yang pasti dia peduli pada urutan. Gitu. Jadi kalau kita urutkan data ini, misal saya urutkan data. Kita klik, kita urutkan data B. Ini kan tetap di data yang paling akhir. Tapi kita hitungnya median dari atas kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kalau 11 mediannya ada di data ke 6 ini. Gitu. Jadi ukuran rata-rata kalau kita punya data ekstrim yang bernilai sangat tinggi dari rata-ratanya, kita gunakan perhitungan rata-rata itu melalui median, kita ganti. Karena apa? Ya tadi, kalau median ini dia tidak peduli nilai besar, yang dia peduli itu urutan. Yang pasti nilai besar itu selalu diurutkan di akhir, yang tidak akan menjadi nilai median. Ngerti yang saya utarakan? Atau harus saya ulang? Ibu liar bahasanya gitu ya. Ada yang harus saya ulang? Lanjut, Bu. Oke. Kalau lanjut kita lanjut ke sini. Nah, perhitungan rata-rata kalau datanya tidak berkelompok nih. Jadi kita tuh biasakan menggunakan data yang berkelompok dan tidak berkelompok. Apa data yang tidak berkelompok? Data yang tidak berkelompok ini data yang belum disusun ke distribusi normal. Jadi datanya masih data awal nih, data mentah. Itu boleh Bu yang tersusun, boleh. Itu lebih memudahkan nanti. Kita menghitung rata-rata biasa kalau yang ini. Ini rumusnya, jumlah data dibagi banyak data. Gitu. Boleh diganti dengan frekuensi totalnya atau sigma M boleh. Ini hanya simbol. Kemudian kalau kita hitungnya menggunakan data berkelompok, kita menggunakan rumus yang ini. Frekuensi di kelas ke I dikalikan dengan nilai tengahnya. XI ini nilai tengah. Dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, kita coba hitung pakai Excel. Ini pakai HP, pakai laptop banyakan. Bu. Saya sudah minta pakai laptop kan ya. Tapi ini kelihatan saya sharingkan ini. Angka-angkanya kecil kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Segini kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Misalkan saya punya dua data, yang pertama ada data yang tunggal, yang masih seperti ini, yang kebetulan saya sudah susunkan. 10 ini masih data yang lama, yang sebelumnya sudah kita buat distribusi frekuensinya kemarin. Yang ini nih. Nah, di sini kita bagi, di sini masih data tunggal, dan ini sudah data yang berdistribusi frekuensi. Untuk mencari rata-ratanya, kita bisa hitung dengan menggunakan ini. Jumlah data dibagi N.
Jadi kita jumlahkan sang jumlah dari sini dibagi dengan N-nya berapa? 30. Ya, N sama dengan 30. Jadi rata-rata atau X bar sama dengan data yang ini dibagi 30. Nilainya 15,233. Ini kalau kita kerjakan secara manual. Tapi kalau kita menggunakan function dari Excel, kita cukup mengklik dengan sama dengan average. Average. Kita blok semua angkanya, sudah dapat nilai ininya, nilai rata-ratanya. Gitu. Kenapa kita harus tahu ini ekstrim atau tidak? Karena kalau kita misalkan kita tidak melihat nih data ini dianggap kita normal semuanya. Si software, kalau kita pergunakan menghitung software, akan selalu menghitung rata-rata itu jumlah data dibagi N. Tidak peduli dia datanya mau berapa saja nilainya. Yang tahu data itu bagaimana diperlakukan adalah kita sebagai usernya. Gitu. Jadi untuk mengolah data mudah saja, data yang simpel, lakukan patokan yang tadi. Kalau datanya normal, artinya normal itu sebarannya masih cenderung tersebar di dekat rata-rata. Tapi kalau sudah tidak tersebar dekat dengan rata-rata, artinya ada data yang ekstrim tinggi, ekstrim rendah, itu kita gunakan rata-ratanya bukan rumus yang ini. Tapi kita langsung gunakan rata-ratanya pakai median. Gitu. Itu cara memperlakukan data. Kalau software mah ibaratnya kita masukkan angka berapapun pasti keluar nilai rata-rata. Tapi dia tidak tahu apakah nilai itu, si data itu tersebut punya ekstrim atau tidak, dia tidak akan tahu. Gitu. Itulah gunanya kita belajar mengenai data. Karena apa? Karena informatika itu based on-nya, apa yang dia inputnya itu data. Text mining, kan ya. Kalian misalkan membuat web, di search misalkan ya, itu berhubungan dengan text mining. Seberapa dekat data tersebut ke asosiasinya, atau misalkan ke kata-kata yang lain yang mirip, atau kita typo saja. Typo misalkan ya, kan Google suka langsung ngeluarin kata yang betulnya ya. Nah, itu berdasarkan dari apa? Dari data. Jadi, kalian belajar seperti ini, itu efeknya itu. Nanti ke depannya, kalian itu akan bekerja based on data. Mau datanya angka, mau datanya teks, pasti seperti itu. Jadi, harus tahu jenis-jenis data. Ada yang harus saya ulang sampai sini? Masih oke? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya rata-rata kalau kita gunakan data yang berdistribusi frekuensi. Rumusnya ini, sigma Fi dikalikan Xi. Xi ini adalah nilai dari tengahnya, nilai tengahnya Xi. Ini adalah Fi atau frekuensi, I-nya itu tiap kelas. Frekuensi kelas ini, kelas pertama, kedua, ketiga, itu I-nya. Sekarang Xi. Xi itu nilai tengah, cara menghitungnya adalah ujung bawah 10 ditambah dengan ujung atas 11, yang ini untuk kelas yang pertama dibagi 2. Selanjutnya untuk yang ini berarti 12 ditambah 13 dibagi 2. Kita lihat polanya. Ini kan ditambah 2 ya. Kenapa? Kan panjang intervalnya 2. Dari 12 ke 13 kan 2. 12, 13. Kemudian ini juga sama, panjang intervalnya 2. Sehingga untuk memudahkan, ke bawahnya bisa kita tarik. Ini tambah 2. Sudah beres nilai Xi-nya. Karena ini adalah jumlah bentuk perkalian dari Fi ke Xi, maka kita buatkan kolom Fi dikalikan Xi-nya. Ini tinggal dikalikan frekuensi
dikalikan dengan XI-nya. Kita tinggal drag ke bawah. Mau satu-satu Ibu, saya mah nggak bisa Excel, mau pakai kalkulator boleh, silahkan. Cuman saya terbiasa dengan Excel dan inginnya membiasakan Anda juga pakai Excel. Itu karena kalau data kalian itu datanya apalagi nanti itu ya, kalau kerja itu datanya pakai big data, pakai data warehouse, datanya yang besar. Jadi kalau pakai kalkulator kayaknya lama dan sangat agak jadul gitu ya, maaf ya. Gitu. Jadi walaupun banyak yang kita itu belajar itu menggunakan kalkulator, it's okay, itu boleh, silakan. Cuman karena saya inginnya statistik ini menjadi aplikasi untuk kedepannya, biar diterapkan gitu ya, biar lebih berguna. Jadi kalau orang IT dikasih rumus dan disuruh ngitung manual, itu rasanya ada mental block untuk mereka tuh rudet gitu ya, capek ngitungnya, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Nah, saya ngajar dari 2012 begitu biasanya orang-orang itu lebih menginginkan atau lebih appreciate, lebih senang kalau dia itu belajarnya langsung ke software gitu kan ya. Tapi terserah, mau pakai kalkulator nggak masalah, saya mah gitu. Asal bisa mengikuti. Kita bisa lanjutkan. Oke? Oke, Bu. Karena dia berbentuk sigma, jadi nilai ini kita jumlahkan. Kita klik sum. Jumlahin data ini di sini jumlahnya. Penjumlahannya 461. Sehingga rata-ratanya adalah 461 dibagi 30. Tuh, beda kan ya? Beda sedikit. Ada yang nanya nggak kenapa beda? Oh, ini kan datanya sama dari sini gitu ya. Kenapa ini rata-ratanya 15,23, ini 15,36? Ada yang mau tanya atau nggak usah ditanya? Ya, Bu, kenapa itu, Bu? Kenapa dia nilainya berbeda padahal datanya sama? Karena adanya nilai tengah ini. Nilai tengah ini membuat bias data. Gitu. Karena kenapa? Kita misalkan ini frekuensinya 3. Kalau datanya cuma kita tahu data segini tanpa tahu data awalnya ini, kita tidak akan tahu yang 3 ini dia nilainya apakah 10 semua, apakah 11 semua, atau 10-nya 2, 11-nya 1, atau 10-nya 1, 11-nya 2. Gitu kan ya? Kalau ini dipukul aja di tengah, dipukul sama, semuanya di tengah. Akhirnya di sini bernilai 10,5. Gitu. Itulah yang menyebabkan kenapa nilai rata-rata di sini 15,2 dan di sini 15,3. Karena kalau di data yang sudah dibuat frekuensi ini, nilai 3 ini kita tanpa tahu awalnya dari mana. Dari 10-nya 3, atau ada 11-nya 3, atau 10-nya 2, 11-nya 1, atau kombinasi yang lain. Seperti itu. Seolah-olah semua data yang 3 ini adalah bernilai 10,5. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Harus saya. Oke, lanjut ke modus. Sip. Kalau bisa dipahami, kita lanjutkan ke sini. Rata-rata hitung sudah, ini ke modus. Nah, kalau modus, untuk data yang belum dibuat distribusi frekuensi, kita tinggal hitung berapa banyak data yang sama. Berapa, lihat frekuensinya paling besar yang mana, atau data yang sering muncul lah, intinya itu. Kalau datanya masih berbentuk data tunggal atau belum dibuat distribusi frekuensi. Tapi kalau datanya sudah dibuat distribusi frekuensi, rumus untuk mencari modus ini. Batas bawah ditambah panjang kelas dikalikan B1. B1 adalah frekuensi kelas yang ada modus,
dikurangi sebelumnya. Yang kedua ini ada B2, frekuensi kelas modus atau modal dikurangi frekuensi kelas interval setelahnya. Kita masukkan ke data. Contoh. Datanya ini. Kalau di data saya yang ini, sebelum dibuat distribusi frekuensi, untuk mencari modus kita tinggal klik mode. Mode ini silahkan di blok datanya. Klik aja udah. 18 artinya apa? Data yang sering muncul di ke-30 data ini adalah bernilai 18. Saya mah bisa manual, ya silahkan. Hitung satu persatu ya. Data mana yang munculnya sering, seperti itu silahkan. Sah-sah saja. Nah, kalau di distribusi frekuensi, ini rumusnya. Modus adalah batas bawah ditambah panjang interval dikalikan B1 per B1 plus B2. Carinya dari mana? Ingat, modus adalah yang sering muncul. Jadi kalau dilihat di sini, lihat di frekuensi yang sering muncul. Nah, ini dia yang sering muncul. Di kelas yang ini. Yang sering muncul, yang ini nih, yang frekuensinya banyak. Berarti ada 2 modusnya. Itulah kelemahan modus. Modus itu bisa bernilai lebih dari 1 sebetulnya. Bisa 3, bisa. Tapi kalau seperti itu tidak menunjukkan pusat datanya yang sebenarnya. Jadi ibaratnya pusatnya ada 2 gitu ya. Gitu. Kalau dari data yang pertama, modus yang pertama, MO1 sama dengan batas bawahnya berapa? Berapa batas bawahnya ini? Harus diginiin atau ya? Nah, diginiin sama saya. Nah, batas bawahnya modus yang pertama, ini saya kecilin dulu. Modus yang pertama MO1 batas bawahnya sama dengan berapa? 13,5. Kemudian panjang intervalnya sama dengan 2 kan ya? Sama untuk semua kelas. Kemudian B1 nilainya berapa? Frekuensi yang ada modusnya dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi kalau di sini berarti frekuensi yang ada modus adalah 8 dikurangi yang sebelumnya. Berarti yang ini 5. Oke. Selanjutnya nilai B2. B2 adalah frekuensi yang ada modus dikurangi frekuensi setelahnya. Sama 8 dikurangi 5. Karena sebelum setelahnya sama. Kalau ini sudah ada diketahui semuanya, tinggal dihitung. Berarti modus yang pertama adalah sama dengan batas bawah ditambah panjang interval dikalikan dalam kurung B1 kan ya, dibagi dalam kurung B1 ditambah B2. Udah, hasilnya modusnya 14,5 untuk modus yang pertama. Kita hitung modus yang kedua. Sini. Karena dia ada 2 modus. Atau sok, kalau ada yang bisa, silakan hitung modus yang kedua. Ada yang bisa, saya kasih 10. Modus yang kedua. Saya kasih waktu 3 menit. Cok, Asep mana sok? Chandra Adityana.
Renita Jayanti, Dandi, Santi katanya Bu mau jawab Bu. iya sok boleh. Abdul Halim. Abdul Halim ganti A-nya dengan kapital besar ya. Ini Abdul Halim Bani. Ya Bu. Ganti hurufnya dengan kapital besar. Noval Syah. Awalnya N-nya yang besar. Kenapa Bu? Karena kalau saya di short, dinilai, nanti kamu akan urutan terakhir. Dan susah atau agak lama mensinkronkan ke sidosku saya. Silahkan. Ada yang bisa? Ibu, saya mau nyoba. Ya, Dini Eka Nur Laila berapa? 18,1 Bu. Oke. Modus yang kedua, berapa batas bawahnya? 17,5. Oke, terus panjang intervalnya. 2. Oke, coba saya copy dulu ke sini biar gampang. Panjang intervalnya 2, kemudian B1-nya berapa? B1-nya 3. Oke, B2-nya? 7. Oke, jadi sama dengan 17,5. Kita copy saja dari sini rumusnya. Oh, ini nggak bisa di copy. Ini tuh laptop kena ransomware. Ada yang tahu nggak cara itunya? Cara mengembalikan ke semula? Siapa tahu ada yang tahu. Ini ya dibagi dengan 10. Bagi ini tambah ini. Oke, sip 18,1 Bu. Oke, siapa tadi? Dini. Oke, Dini Eka ya? Iya Bu. Oke, saya sip. Kelas apa ini? D3 Bu. D3, sip. Ayo kelas C, mana kelas A? Sampai sini bisa dipahami? Ya Bu. Belum Bu. Oh, belum? Yang belum yang mana? Harus saya ulang yang mana? Cok. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, gini aja. Kalau ada yang masih belum ngerti full secara keseluruhannya, boleh ikut di kelas selanjutnya yang kelas B. Daripada kalian menunda-nunda yang tidak mengertinya, gitu ya. Sampai sini hampir semuanya oke, atau harus saya ulang? Kalau ada yang harus saya ulang, bisa ikut di kelas B. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Yang selanjutnya kita lanjutkan ke median. Median. Setelah modus ada median. Ini adalah gejala pusat yang paling tangguh karena dia tidak terganggu oleh adanya data ekstrim, mau data ekstrim besar atau data ekstrim kecil. Tapi ingat, kalau kita membuat atau menghitung median, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkan data. Karena sifatnya tadi, median ini adalah hasil dari urutan, dari nilai tengah. Diurutkan dulu data, kita cari nilai tengah.
itu adalah median. Nah, sifat-sifat median. Yang pertama, median bisa berfungsi sebagai gejala pusat atau sebagai rata-rata jika datanya berukuran ordinal. Ini yang saya jelaskan di awal. Jadi kalau kita tidak bisa menghitung rata-rata dari tingkat pendidikan, kan tidak mungkin kita SD ditambah SMP ditambah SMP ditambah SMA dibagi 7, kan tidak bisa kan ya? Sehingga kita menggunakan median untuk mengetahui gejala pusatnya atau rata-rata datanya. Kemudian yang kedua sifatnya, median juga berfungsi sebagai ukuran gejala letak. Gejala letak ini ukuran yang menunjukkan letak data. Apakah datanya di awal atau 25% di tengah dan lain sebagainya. Ini nanti akan dipelajari minggu depan. Kita akan belajar gejala letak. Yang kedua, bisa saja bilangan yang menjadi median tidak terdapat dalam kelompok data. Contoh, misalkan ada median pada data genap. Nah, misalkan ini mah yang paling mudah nih. Kita cara mencari median kalau data kita ganjil jumlahnya. Misal, tentukan median dari 3, 5, 2, 6, 8. Ini mudah. Tinggal kita urutkan data ini. Kita urutkan D ini. Kemudian kita lihat nilai tengahnya di mana. Ternyata nilai tengahnya di sini kan ya, tengah-tengah data. Atau kita bisa hitung dengan data ke N plus 1 dibagi 2. N ini adalah data, jumlah data ada berapa? Ada 5 ditambah 1 dibagi 2. Ini 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi mediannya akan terletak pada data ke-3. Nah ini kan ya. Data ganjil, data genap, maaf. Data genap. Misal kita punya data yang ini 3, 9, 5, 7, 4, 12. Maka urutkan dahulu datanya menjadi ini 3, 4, 5, 7, 9, 12. Ini ada 6 data atau datanya genap. Sehingga untuk memperoleh mediannya rumusnya adalah ini. Data ke N per 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1. N-nya banyaknya data. Data ke N per 2, data ke 6 per 2, 3, dan 2 tambah 1 adalah, ini adalah 3, tambah 1 adalah 4. Jadi, kalau dimasukkan ke rumus menjadi setengah untuk letaknya dikalikan data ke-3 tambah data ke-4. Mana data ke-3 dan ke-4? Kita cari di data ini. Data ke-3 adalah 5, data ke-4 adalah 7. Maka mediannya setengah dikali 5 plus 7. Mediannya bernilai 6. Inilah tadi yang saya maksud. Median kadang tidak ada pada nilai datanya. Ini kan nilai 6 nggak ada di sini ya. Itu maksud dari pernyataan yang tadi. Ini mah masih mudah kan ya? Atau mudah ada sampai nanti saya pikir akan menjadi mudah. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Banyak. Banyak, apa aja? Apa aja yang mau ditanyakan? Kalau banyak, silakan list ke saya pertanyaannya, nanti WhatsApp, boleh. Atau Bu, saya mendingan dibikinkan video, nanti saya ulang-ulang, boleh. Karena memang kalau pembelajaran di kelas, biasanya saya ulang-ulang sampai mereka ngerti, sampai mahasiswa itu ngerti.
Nggak masalah saya ngulang misalkan 2 kali, 3 kali. Cuman kalau terlalu lama mengulang, capek juga. Jadi saya buatkan videonya. Begitu ya. Diulang-ulang terus boleh, asal kalian efeknya ngerti. Gitu, silahkan. Kalau di YouTube kan bisa diulang berapa kali kan ya, sampai kalian paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau nggak ada? Tidak, Bu. Oke. Kalau cukup satu slide lagi. Nah, ini kita cara mencari median dengan data yang sudah berfrekuensi atau data yang sudah berkelompok. Rumusnya ini, batas bawah ditambah panjang interval dikalikan N ini banyak sampel dibagi 2 dikurangi F besar. F besar adalah frekuensi kumulatif kurang dari tanda kelas. Artinya apa? Frekuensi kumulatif sebelum adanya median. Jadi dijumlahkan itu frekuensi. Yang bawah F kecil ini adalah frekuensi adanya kelas median. Nah, kita coba terapkan ke data. Oke. Untuk melihat median di data yang data tunggal, kita bisa tinggal mengklik ini. Median itu median saja langsung. Masukkan blok nama blok ininya, datanya. Sudah. Median dari data ini, yang 30 data ini adalah senilai 15 mediannya. Nah, kalau yang ini kita hide dulu. Yang mudah. Dia laptopnya susah. Oke, nggak masalah. Kalau di data yang berdistribusi frekuensi, kita menghitung dengan rumus ini. Di rumus ini ada nilai batas bawah, ada panjang interval, ada N, F besar, dan F. Saya kopikan, coba nilai N dan F-nya ini. Sini. Nah, kita cuma butuh nilai batas bawah kan ya. Berarti kalau untuk median kita harus tahu letaknya. Letaknya di mana? Letak median atau kuartil kedua adalah setengah dikali banyaknya data tambah 1. Maka ini akan sama dengan setengah 0,5 atau boleh 1/2 boleh dikalikan N-nya 30 ditambah 1. Hasilnya ada, kita hitung dari atas sampai bawah, nilai 15,5 ini ada di mana? Ini 3, dari sini baru 8, sampai sini sudah ada 16. Jadi kira-kira nilai 15 data ke 15,5 ada di sini. Nah, ini adalah data yang memuat nilai median di sini. Gitu. Kemudian dari sini kita bisa menentukan batas bawahnya berarti bernilai 13,5, kemudian panjang intervalnya masih 2, kemudian N-nya sama dengan 30, kemudian frekuensi besar, kumulatif. Dijumlahkan frekuensi sebelum adanya median. Jadi yang ini nih yang kita jumlahkan. Yaitu 5 ditambah 3. Harus pakai sama dengan dulu. Kemudian F kecil, frekuensi adanya median, yaitu 8. Kalau sudah diketahui semua komponen di rumus, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Mediannya sama dengan 13,5 ditambah 2 dikalikan N-nya dibagi 2 adalah 15 ya. Dikurangi dengan 8 dibagi dengan 8. Kalau kita kurung dulu ini. Oke, sudah. Didapat nilai mediannya adalah 15,5.
Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa? Atau harus saya ulang? Nggak ada yang jawab. Nah, minggu depan silahkan kerjakan rata-rata, perhitungan rata-rata, median, modus, seperti di Excel saya ini. Silahkan kerjakan di rumah. Kita bagi menjadi 2 perhitungannya di data tunggal dan di data yang sudah berdistribusi frekuensi. Sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya? Mangga? Tidak ada? Boleh lihat rumus Excel-nya satu-satu lagi yang tadi. Boleh. Kalau untuk melihat rumus, kita tinggal double klik tuh, keluar. Nanti saya setelah pertemuan yang ini, hari ini, setelah pertemuan yang kelas selanjutnya, saya sharekan ini Excel-nya. Jadi kalian tinggal mendouble klik yang ini. Sum, misalkan fungsinya itu boleh. Atau Bu, saya emang nggak bisa pakai Excel, nggak terbiasa nih Bu, pakai fungsi-fungsi Excel, silahkan pakai kalkulator. Apa saja yang membuat kalian mudah. Ada lagi, tuh ini, tinggal di double klik. Ini juga sama, tinggal di double klik. Ada lagi? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ramdhani Rahmat. Oh, semangat. Nih, belakangan ini ya, yang saya lihat banyak sekali orang perlu data scientist namanya. Dia itu gabungan dari mesin learning sama data. Jadi kalau kalian bisa itu, wah, kejual kemana-mana. Gitu. Bisa kemana-mana kejual. Karena apa? Karena sekarang dunianya serba digital. Gitu. Serba apa-apa digital kan ya. Efek corona membuat semuanya serba digital dan itu membuat semuanya semakin maju. Kita harus melek digital. Makanya orang IT itu sangat besar peranannya sekarang nih. Mau dia komputeris akuntansi, mau dia teknik informatika, itu sangat besar kontribusinya. Gitu. Makanya kalian kalau dari sekarang gitu ya, jangan cuma nyari nilai. Saya saranin gitu, nilai juga penting. Saya mah orang bukan yang pelit nilai, bukan. Saya akan dengan senang hati mengasih nilai kalian itu besar. Saya mah nggak pernah nilai tugas itu buat saya misalkan paling besar 90, enggak. Kalau memang bisa 100 ya 100 saya kasih. Ujian pun sama, seperti itu. Saya menghargai orang yang selalu hadir, orang yang selalu diskusi misalkan dengan saya nggak masalah. Gitu. Jadi dari sekarang pahami semua mata kuliah yang kalian minati dengan baik, gitu ya. Mau jadi apapun kalian itu pasti akan berguna. Saya pun statistik begitu. Awalnya saya karena kayak yang terjerumus, aduh, ke statistik apaan statistik gitu ya. Orang kan melihatnya tuh paling cuma ngitung sampel gitu-gitu. Ternyata enggak. Ternyata di balik itu saya contohnya sekarang saja, di balik saya menjadi dosen, statistik saya gabungkan misalkan dengan aplikasi terapannya, misalkan dengan IT gitu ya. Saya bantuin orang gimana cara dia membuat aplikasi yang memudahkan untuk menganalisis tugas akhir saja. Kayak gitu, hal yang paling mudahnya. Gitu hanya. Dan itu bisa dijual dalam bentuk, ya bisa diuangkan gitulah. Bentuk konsultasinya, bentuk pembuatan layout dan lain sebagainya, itu bisa diuangkan. Ya berguna. Kalau kayak Bu, saya emang nggak bisa
dari yang padanya itu bilang ya ke saya pas akhir-akhir mau semester ini nih, Bu sepertinya mahasiswanya akan berkurang nih sekitar 4 keterbatasan ekonomi katanya karena COVID seperti itu. Pak sayang sekali kata saya itu kan bisa dengan beasiswa sebetulnya seperti itu. Saya pun kalau kalian tahu ya, saya bukan orang pinter bukan, tapi rajin mungkin ya saya rajin. Saya mengakui karena saya mau belajar orangnya. S1 di Unpad, saya S2 itu saya nggak bisa. S2 karena saya mau haji saat itu, jadi uang saya nggak bisa mungkin minta karena uang semua sudah dipakai untuk haji. Jadi saya gimana caranya saya dapatkan beasiswa saat itu. Jadi itu mah gimana caranya selama sebulan memang berdarah-darah kita tuh. Tapi memang nggak tahu kenapa sama Allah teh, kalau misalkan kita sudah di titik terendah gitu ya, kalau memang itu memang diri kita, pasti Allah itu mudahkan. Bismillah. Pasti Allah mudahin. Jadi kalian pun sama. Jangan terhambat karena masalah ekonomi, misalkan gitu ya. Ada Bu Sinta yang kalian bisa konsul, misalkan Bu, saya merasa kesulitan ekonominya, bisa Bu Sinta bantu dengan beasiswa seperti itu. Jadi jangan sampai terhambat kuliah kalian, sayang benar. Kalau zaman sekarang tidak kuliah itu tidak ada bekal ibaratnya gitu. Saya biasa beasiswa bisa, alhamdulillah. Dan di situ pun saya beasiswanya bukan cuma untuk mereka itu bukan cuma dikti ya membayar saya, bukan cuma untuk belajarnya nih uang untuk SPP ibaratnya gitu. Tidak hanya itu, saya bersyukur di sana itu ternyata beasiswanya bisa buat uang saku juga dikasih, uang buku, uang harian ibaratnya untuk ngekosnya dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur untuk itu. Tapi di balik itu saya harus jadi dosen ibaratnya gitu. Ya udah mungkin takdirnya seperti itu ya makanya saya jadi dosen. Tapi background saya sebetulnya konsultan. Ke orang sosial, saya tidak bisa, saya suka tidak langsung mengajarkan rumus, tapi saya ngasih tahu dulu rata-rata itu apa sih artinya, nilai tengah itu apa sih gitu. Kalau orang yang benar-benar statistik, benar-benar dia stuck, misalkan matematik dan lain sebagainya, mereka tidak akan ngasih tahu seperti itu. Dengan bahasa seperti itu tidak akan. Tapi mereka akan ngasih tahu secara teoretiknya saja, bukan untuk aplikasinya. Biasanya seperti itu. Nah, saya ajarkan, coba ajarkan kalian ke aplikasinya, biar ini lebih berguna di real life-nya gitu. Itu sekian kilas dari saya ya. Ini mah untuk memotivasi kalian lah. Ada yang mungkin keterbatasan ekonomi, ada yang susah beli kuota, saya yakin itu banyak. Banyak sekali. Tapi kalau kalian mau berusaha, coba deh buka website Dikti di bagian paling bawah di home-nya, pasti ada beasiswa, link beasiswa, cari deh gitu. Itu yang akan kalian membuat kalian nggak usah mikirin lagi uang buat kuliah, nggak usah. Malah kalian dibayar untuk kuliah. Saya pun begitu. Dosen saya di awal-awal belum PNS nih. Tapi saya disuruh jadi dosen dulu untuk mengabdi katanya, kata negaraku. Saya disuruh mengabdi di sana harus 6 bulan nih. Tapi alhamdulillahnya dikasih bayaran yang dia itu standar gaji yang cukup lah, cukup lumayan tinggi. Gitu. Untuk selama 6 bulan itu saya wajib menjadi dosen. Setelah itu bebas kamu mau ngapain katanya gitu. Yang penting kamu mengabdi dulu untuk menjadi dosen selama 6 bulan. Kalau saya keterusan sampai sekarang gitu kan ya. Karena mungkin passion saya di situ. Saya senang melihat orang lain itu ngerti. Saya senang atau puas melihat orang itu memanfaatkan apa yang saya kasih ilmunya. Gitu. Silahkan sampai sini kalau ada yang mau bertanya, bisa pakai WhatsApp ke saya, bisa pakai email, atau konsul langsung ke rumah boleh. Atau konsul langsung, misalkan saya ada kios kecil-kecilan di Jatinangor saya di depan Unpad, ada konsultan saya, silahkan. Di situ kalau mampir-mampir kelihatan Unpad itu ada. Gitu. Ya, sekian dari saya untuk hari ini.
semangat belajar walaupun lagi pandemi, walaupun serba keterbatasan, orang yang memberikan barang kepada gitu ya. Nah, misalkan ngasih ayo belajar bareng di rumah, itu di rumah ada wifi kayak gitu silakan. Atau kalian mau free ya di kampus kan ya, wifi-nya kenceng, wifi-nya kenceng maksudnya gitu. Bisa lah, semua bisa diakali asal kita mau. Saya pun begitu, sudah berdarah-darah, saya udah nggak mau lagi melanjutkan S2 tadinya, karena di akademik saja saya sudah begini, Bu, ke akademik Unpad, dulu saya S2 di Unpad, saya kalau tidak lulus beasiswa ini, saya akan mencabut pendaftaran saya, ibaratnya sudah mati-matian banget. Saya kalau nggak punya uang dari sini, saya udah deh saya S2 gitu. Akhirnya itu pengumuman pun belum ada tuh lulus atau enggaknya. Belum ada pengumumannya, tapi kan ikut kuliah sekali dua kali, tapi alhamdulillah di kuliah yang ketiga itu dulu namanya matrikulasi, ada pengumuman tuh. Oh, kamu dinyatakan lulus gitu deh. Dari situ saya baru mulai bayar untuk kuliah itu. Karena mereka dari negara langsung di otomatis debit dari Unpadnya gitu. Kalau sistem Unpad seperti itu. Gitu. Jadi kita ada uang dulu, biasanya baru kita masuk kuliah. Cuman saya pakai perjanjian itu, pakai memo dengan atas nama dosen saya. Yang penting kamu mau dulu kuliah gitu. Seperti itu sih. Itu pengalaman saya, mudah-mudahan bisa memotivasi Anda untuk kuliah ya dengan lebih baik. Oke, untuk hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya share untuk slide-nya di yang Google Classroom. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sami-sami. Gimana Bu? Ya, sami-sami.